Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penguat rahim ya. Banyak nih teman-teman yang nanya tentang penguat kandungan. Alasannya itu karena rahimnya lemah. Nah sekarang tentang rahim yang lemah ini juga ada dua kategori nih. Ada yang tahu ini dari misalkan teman yang pijit gitu ya. Wah ini rahimnya turun nih, kendor gitu kan ya, nggak kuat, lemah gitu kan. Nah ini mungkin secara anatomi nih teman-teman ya. Nah ini beda nih teman-teman ya, nggak bisa yang secara anatomi ini dimasukkan ke dalam supaya nanti kandungannya itu nanti hamilnya itu kuat. Itu beda karena obat-obat penguat kandungan itu biasanya hormonal ya. Hormonal ini tidak bisa digunakan untuk penguat anatomi gitu kan ya, atau otot-otot yang kendor atau gimana ya, itu nggak bisa, itu hanya dengan latihan ya, itu tidak termasuk. Nah lalu sekarang yang kedua adalah banyak teman-teman yang dok saya belum hamil gitu kan ya, setahun minta obat penguat kandungan dok supaya, nah ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi obat penguat kandungan itu sebenarnya apa? Itu adalah progesteron ya. Jadi progesteron ini adalah kalau teman-teman suka dengar itu adalah hormon kehamilan ya. Jadi inilah tujuannya untuk menjaga kehamilan itu. Macam-macamnya sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Progesteron ini ada yang progesteron, progestogen, dihidrogesterone ya. Ada yang alami juga, ada yang sintetik. Nah jadi untuk teman-teman yang suka nanya, dok saya belum hamil, bisa nggak dikasih penguat kandungan supaya saya bisa cepat hamil? Ini nggak ada hubungannya teman-teman, nggak bisa ya teman-teman ya. Misalkan Anda menggabungkan ini dengan suplemen-suplemen yang lain, misalkan asam folat gitu kan ya, supaya ini nggak bisa teman-teman ya, nanti hasilnya beda. Nah ini juga biasanya suka diberikan untuk teman-teman yang melakukan bayi tabung ya. Misalkan progesteron ini membantu peningkatan penebalan dinding rahim supaya siap untuk menerima hasil konsepsi ini. Nah lalu kapan ini bisa diberikan begitu kan? Karena ini sifatnya mendukung kehamilan ya, progesteron. Jadi kalau misalkan progesteronnya ini tidak optimal, kita mencuriga ini tidak optimal, misalkan adanya terjadi defek fase luteal, kita bisa memberikan ini sebagai augmentasi gitu ya, penambah. Anginnya ataupun apabila teman-teman pada trimester awal setelah terjadi kehamilan terjadi flek-flek, terjadi pendarahan begitu kan ya. Nah, ini bisa diberikan awal-awal nih teman-teman ya. Jadi ini tujuannya itu juga karena mempunyai efek relaksasi otot gitu ya. Otot polos rahim. Nah, ini bisa diberikan supaya nanti kontraksinya itu berkurang begitu, membuat jadi rahim jadi tenang. Banyak teman-teman lihat, oh dok saya ada pendarahan subkorionik atau apa. Nah teman-teman bisa diberikan ini, ataupun indikasi lain apapun yang dokter perhatikan gitu kan ya, ketemu gitu kan ya, itu bisa apabila ini sudah diberikan oleh dokter. Yang jadi masalah adalah apabila Anda terjadi flek-flek, curiga keguguran atau bagaimana, Anda belum cek ke dokter lalu asal cari minum, beli gitu. Ada yang nanya ya kan, belum ngecek sudah minum aja. Nah ini cukup berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena flek-flek yang terjadi atau keguguran yang terjadi itu, ancaman keguguran itu, kita nggak tahu prosesnya sudah sampai mana. Bagaimana kalau misalnya sudah dicek itu ternyata bayinya udah nggak ada, Anda minum semacam ini, itu akan masking teman-teman, jadi nggak kelihatan karena memang efeknya ini membuat rahim itu menjadi tenang begitu kan. Jadi yang seharusnya bayinya misalnya udah nggak ada nih, harusnya ada proses keluar gitu kan ya, pengeluaran gitu kan ya, tetapi Anda belum cek, belum apa, sudah minum, ini jadinya memanjang proses keguguran ini. Jadi ini nggak bagus teman-teman ya. Tidak boleh teman-teman langsung minum kalau belum dicek ini tuh betul masih hidup atau tidak. Itu penting teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau ini harus dengan dicek dulu ya, nggak bisa teman-teman langsung minum itu. Nah lalu juga ada yang nanya semacam ini, dok saya baru hamil pertama nih gitu kan, trimester awal baru 6 mingguan gitu ya, boleh nggak saya minum obat penguat kandungan ya, supaya kandungan saya kuat gitu ya. Penguat kandungan ini teman-teman ya harus berdasarkan indikasi juga ya. Jadi kalau memang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada keguguran, tidak ada yang lain-lain gitu ya, itu saya rasa tidak perlu minum penguat kandungan ya, hanya sebagai jaga-jaga gitu ya. Enggak ya teman-teman ya. Nah ini juga banyak nih teman-teman yang nanya, dok kalau misalnya saya kantungnya aja gitu kan, abis itu kelihatan BO, kalau saya minum begini terus, minum penguat kandungan, bisa nggak nanti bayinya ada gitu kan ya. Ini nggak bisa teman-teman ya. Ini sudah masalahnya genetik, berarti sudah tidak ada itu janinnya. Mau diutak-atik, mau dikasih progesteron sebanyak apapun ya, itu
tetap tidak ada, kosong ya teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman memaksakan hanya dengan ini siapa tahu nanti tumbuh bayinya. Enggak ya, kalau sudah genetik itu sudah sulit ya. Itu apalagi yang saya sering ngomongkannya itu yang kalau misalnya kehamilan yang BO misalkan, itu awalnya itu paling banyak itu genetik. Nah lalu lain cerita untuk teman-teman yang kehamilan awal-awal ada flag-flag, baik sebelumnya itu ada keguguran ataupun ini hamil pertama. Jadi ada flag-flag, setelah dicek ke dokter ini ternyata belum terbentuk kantung janin, ataupun sudah terbentuk kantung janin tapi belum ada janinnya. Nah ini kita bisa memberikan semacam ini teman-teman, suportif. Nanti perkembangannya selanjutnya semacam apa, nanti kita lihat itu di situ ya. Jadi semacam itu teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, semoga cocok dengan channel ini. Sekali lagi saya kalau jawab pertanyaan itu biasanya malam ya. IG pun kalau bisa di sini dulu. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.